STA TV, Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali di pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan pengajian rutin kita, membahas kisah para nabi dan rasul. Dan kita sekarang masih berada di kisah seorang nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana sebelumnya telah kita simak bersama perjalanan hidup yang dilalui dan dialami oleh Nabi Yusuf yang penuh dengan lika-liku. Mulai dari beliau dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian beliau dijual menjadi seorang budak. Kemudian terpaksa hidup menjadi status sebagai anak angkat seorang menteri dalam kerajaan Mesir. Yang pada akhirnya berujung Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara lantaran tuduhan fitnah yang diarahkan kepada beliau. Beliau dituduh melecehkan istri sang menteri di kerajaan Mesir tersebut. Hingga pada akhirnya di dalam penjara Allah Ta'ala menakdirkan Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang, yang mana dua orang ini adalah pelayan sang raja yang dipenjara sementara untuk memastikan mana salah satu dari dua orang tersebut yang bersalah. Kemudian sebelum itu Nabi Yusuf alaihissalam pun sempat berpesan kepada orang yang bakalan selamat agar sekiranya orang tersebut berkenan untuk menyebutkan kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja, dengan harapan sang raja bisa membuka kembali skandal yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Membuka lembaran-lembaran skandal yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Namun qadarullah masyafa'al, orang tersebut pun terlupakan. Dia lupa untuk menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala orang tersebut telah selamat dan bebas dari penjara. Kemudian kelanjutan kisahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hikmahnya membuat sang raja bermimpi. Dan mimpi sang raja adalah mimpi yang sangat ajib, sangat luar biasa. Sampai-sampai ya sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu menafsirkan mimpi adalah ilmu yang sangat populer di kerajaan Mesir pada waktu itu di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga tidak heran bahwa sang raja ini memiliki sederetan para penafsir mimpi yang sangat jago di dalam menafsirkan mimpi. Nah, tatkala sang raja tersebut bermimpi, dia bertanya kepada para penafsir mimpi yang ada di kerajaan tersebut. Namun qadarullah tidak seorang pun di antara mereka yang mampu. Bahkan ada di antara mereka yang menuduh bahwa mimpi sang raja tersebut adalah adghatsu ahlam. Mimpi yang abstrak, mimpi yang seakan-akan tidak memiliki makna, hanya sekedar bunga-bunga tidur. Nah, di momen seperti itu, tiba-tiba si pelayan yang tadinya salah satu dari dua orang yang ada di dalam penjara, yang sempat bertanya kepada Nabi Yusuf tentang takwil dari mimpi yang mereka alami, yang selamat, dia tiba-tiba teringat kepada Nabi Yusuf. Sehingga dia minta izin kepada sang raja untuk menjumpai Nabi Yusuf dengan harapan Nabi Yusuf mampu untuk menafsirkan mimpi. Dan benar saja Nabi Yusuf alaihissalam pun langsung menafsirkan mimpi yang dialami oleh sang raja. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, tazra'una sab'a sinina da'aba, fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun.
Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Nabi Yusuf alaihi salam pun yang mendengar mimpi sang raja, ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Maka takwilnya kata Nabi Yusuf alaihi salam, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut seperti biasa. Kemudian setelah itu hendaklah kalian membiarkan hasil-hasil panennya itu tetap di tangkainya. Kecuali sedikit saja untuk kalian makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Musim paceklik selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu musim penghujan. Kemudian 7 tahun berikutnya akan datang musim paceklik. Iya. Yang akan menghabiskan persediaan makanan yang telah kalian persiapkan. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian dapat simpan. Setelah itu akan datang pula tahun di mana manusia diberikan hujan yang cukup. Dan banyak mereka memeras anggur di waktu tersebut. Jadi jika kita perhatikan ayat ini, kita akan mendapati bukti selanjutnya akan sifat memaafkan. Sifat pemaaf dan lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Di mana beliau tidak menyinggung sama sekali kealfaan si pelayan tadi. Untuk memberitahukan, untuk menyampaikan pesan yang telah diamanatkan oleh Nabi Yusuf kepadanya agar disebut kebaikannya di hadapan sang raja. Bahkan Nabi Yusuf menghardik, jangankan untuk menghardik, menyindir saja beliau tidak. Subhanallah. Begitu juga beliau tidak sedikit pun menanam dendam kepada sang raja yang telah memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam tanpa bukti yang jelas. Ya, ini menunjukkan bahwa begitu luar biasa sifat pemaaf yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maka singkat cerita, sang raja pun takjub akan penafsiran mimpi yang berhasil diketahui oleh Nabi Yusuf. Terlebih setelah tidak ada seorang pun dari ahli tafsir mimpi yang ada di kerajaan yang mampu untuk menafsirkan mimpi sang raja. Maka tanpa pikir panjang, sang raja pun berniat untuk mengundang Nabi Yusuf alaihi salam ke istana. Akhirnya diutuslah si pelayan tadi kepada Nabi Yusuf untuk mengajak Nabi Yusuf menghadiri jamuan yang telah disediakan sang raja. Namun Yusuf alaihi salam pun menolak undangan tersebut dengan halus dan dia mengatakan, irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Inna rabbi bikaidihinna alim. Nabi Yusuf mengatakan, kembalilah engkau kepada Tuanmu dan tanyakan kepada dia perihal perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui terhadap tipu daya mereka. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam memanfaatkan momen berharga ini sebagai kesempatan untuk membersihkan nama beliau yang selama ini telah dicemari oleh berbagai tuduhan dan fitnah yang diarahkan kepada beliau. Maka mendengar permintaan Nabi Yusuf alaihi salam, sang raja pun membuka kembali lembaran skandal yang menimpa Nabi Yusuf. Ya, dan raja mengundang para wanita-wanita yang terlibat di dalam kasus tersebut, termasuk istri sang menteri Zulaikha. Lalu sang raja pun menanyai mereka dan mereka pun menjawab. Mereka mengatakan, al-ana hashasal haq. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi bikaidihinna inna rabbi ghafurur rahim. Jadi setelah mereka ditanyai oleh sang raja, mereka pun menjawab bahwa mereka tidak mengetahui keburukan sedikit pun dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah orang yang baik. Termasuk diantaranya adalah Zulaikha sebagai tokoh utama di dalam kasus tersebut. Dia mengatakan, al-ana hashasal haq. Sekarang jelaslah kebenaran tersebut. Akulah yang menggoda dan merayu si Yusuf tersebut. Sesungguhnya dia termasuk adalah orang-orang yang benar. Yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah. Bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya para pengkhianat. Dan aku tidak mengatakan diriku ini terbebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya jiwa ini selalu mengajak kepada kejelekan kecuali jiwa yang diberikan rahmat oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi setelah tokoh utama di dalam kasus ini yaitu Zulaikha mengakui ketidakbersalahan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf terjelaskan secara total bahwa beliau adalah orang yang bersih. Maka
sang raja pun memerintahkan agar Nabi Yusuf alaihissalam segera dibebaskan. Dan tidak hanya itu, sang raja menawarkan kepada beliau untuk menjadi pejabat penting yang mendampingi beliau selama masa pemerintahan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pun mengambil keputusan tersebut dengan dia mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan memiliki pengetahuan. Akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf alaihissalam pun dilantik menjadi bendaharawan di negeri Mesir. Dan beliaulah yang memiliki wewenang penuh terkait perekonomian, pertanian, perkebunan yang ada di negeri Mesir. Dan itu Allah Ta'ala firmankan, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin wa la ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Ta'ala mengatakan, dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf di negeri Mesir, di mana dia berkuasa untuk pergi menuju tempat manapun yang dia kehendaki di Mesir tersebut. Dan kami melimpahkan, memberikan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yusuf alaihissalam sebagai orang yang selalu berbuat ihsan. Meskipun berbagai ujian berat yang menimpa beliau, semua itu tidak membuat beliau berhenti bersyukur kepada Allah atau bahkan bermaksiat kepada Allah. Justru musibah demi musibah yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam semakin menyemangati beliau untuk selalu berbuat ihsan, berbuat baik, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Maka ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Baik itu di dunia maupun di kehidupan akhirat. Dan tentunya balasan di akhirat itu jauh lebih baik daripada balasan di dunia. Dan ternyata kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mimpi yang dilihat oleh sang raja itu menjadi kenyataan. Sesuai dengan apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana setelah mereka melewati musim penghujan yang subur selama 7 tahun, maka setelah itu Mesir dan negeri-negeri sekitarnya pun dilanda kekeringan yang hebat, musim kemarau yang sangat luar biasa selama 7 tahun pula. Nabi Yusuf alaihissalam yang sedari awal sudah ditunjuk sebagai menteri ekonomi, maka dia pun langsung menjalankan solusi yang beliau usulkan. Akhirnya dengan karunia Allah Azza wa Jal, Mesir berhasil untuk mengumpulkan stok makanan mereka untuk menghadapi musim kemarau tersebut. Iya. Maka melihat bekal makanan yang cukup banyak melebihi kebutuhan rakyat Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam pun berencana untuk menjual sebagian stok makanan mereka ke negeri-negeri tetangga. Di samping untuk menambah baiknya perekonomian negeri Mesir, juga dengan niatan untuk membantu negara-negara atau negeri-negeri yang terkena dampak musibah tersebut, membantu saudara-saudara mereka. Maka sang raja pun menyetujui ide tersebut. Maka diumumkanlah kepada seluruh penjuru negeri dan ke negeri-negeri tetangga bahwa siapapun yang tertimpa kekeringan, terkena musim kemarau, maka diperbolehkan dia datang ke negeri Mesir untuk membeli perbekalan makanan. Dengan catatan hanya bisa dibeli sebanyak kadar muatan yang mampu dipikul oleh 1 ekor onta untuk setiap 1 orang yang datang ke negeri Mesir. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penimbunan. Karena biasanya memang di masa-masa musibah, subhanallah, itu terkadang ada orang-orang yang memang tega untuk menimbun hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya subhanallah. Dengan kata lain mengambil kesempatan di balik kesempitan orang lain. Maka ini adalah orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Subhanallah. Lalu dengan niat hal tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam juga berniat untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Karena beliau yakin bahwa kampung halaman beliau yaitu Palestina yang terletak tidak jauh dari negeri Mesir. Beliau yakin bahwa mereka juga terdampak dengan musim kemarau tersebut. Sehingga dengan melalui proses pengumuman tadi, beliau berharap bahwa saudara-saudaranya itu datang ke Mesir dan akhirnya bisa berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan benar saja jamaah yang dimuliakan Allah,
Ternyata di antara negeri yang terkena dampak dari musim kemarau tersebut adalah Palestina sebagai tempat tinggal Nabi Yakub dan anak-anaknya. Lalu Allah Ta'ala pun mengisahkan, Allah mengatakan waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir, lalu mereka pun menemui Nabi Yusuf. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf alaihi salam yang begitu melihat mereka langsung mengenali mereka. Sementara mereka itu tidak kenal dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Ya, bagaimana mungkin mereka akan mengenali Nabi Yusuf? Siapa sangka seorang anak kecil yang dahulunya tidak berdaya, anak kecil yang lemah, yang mereka campakkan ke dalam sumur. Kemudian setelah itu mereka jual jadi seorang budak. Siapa sangka Nabi Yusuf alaihi salam ini tumbuh besar menjadi sosok yang sangat tampan. Sosok yang sangat rupawan, bahkan tidak hanya itu, menjadi orang yang sangat ternama di kerajaan Mesir. Subhanallah. Sehingga mereka tidak akan menduga bahwa itu adalah adik mereka Nabi Yusuf alaihi salam yang dahulu mereka buang ke dalam sumur. Dan ini sebagai bentuk pembuktian janji Allah kepada Nabi Yusuf. Tatkala saudara-saudara Yusuf dahulunya melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, "Latunabbi'annahum bi'amrihim hadza wa hum la yash'urun." Engkau sendiri yang akan membongkar perbuatan mereka ini kepada mereka, wahai Nabi Yusuf. Wahum la yash'urun. Dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Tapi lagi-lagi di sini terlihat bagaimana akhlak yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak sedikit pun marah, menghukum mereka, menghardik mereka. Atau Nabi Yusuf ingin menangkap mereka, langsung memenjarakan mereka, tidak. Nabi Yusuf justru itu sangat berbahagia dapat bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Hanya saja ada hal yang kurang. Yang datang menjumpai Nabi Yusuf pada waktu itu 10 orang. Sementara saudara yang dimiliki oleh Nabi Yusuf itu ada 11 orang. Ya, artinya satu yang kurang di antara saudara-saudaranya yang tidak datang menjumpai Nabi Yusuf, yaitu Benyamin. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam pun bertanya kepada mereka tentang berapa jumlah saudara yang dimiliki oleh mereka. Nah, mereka yang tidak mengetahui bahwa orang yang mereka ajak berbicara itu adalah Nabi Yusuf, maka mereka pun menjawab dengan polosnya bahwa mereka ini adalah jumlahnya 12 orang. Ya, satunya tinggal di rumah, yang satunya lagi hilang. Maka mendengar itu Nabi Yusuf benar-benar yakin bahwa yang datang ini adalah saudaranya. Maka Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "U'tuni bi akhil lakum min abikum. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun." Maka mendengar itu Nabi Yusuf alaihi salam pun mengatakan, nanti sekali lagi, kalau kalian ingin membeli makanan, datang ke sini lagi. I'tuni bi akhil lakum min abikum. Datangkan saudara sebapak kalian. Ya, karena memang 10 orang ini bersaudara dengan Yusuf dan Benyamin itu hanya saudara sebapak, beda ibu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, datangkanlah saudara seayah kalian, yaitu Benyamin. Tidakkah kalian melihat aku ini adalah orang-orang yang menyempurnakan takaran, dan aku adalah orang yang menerima tamu dengan baik. Ya, maka datangkan nanti dia. Kalau kalian ingin membeli sekali lagi, harus dibawa dia. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau kalian tidak membawa dia nanti sekali lagi, maka kalian dijamin tidak akan mendapatkan stok makanan. Wala taqrabun, dan jangan coba-coba kalian datang ke sini kalau tidak membawanya. Jadi ini adalah bagian dari rencana Nabi Yusuf untuk bisa bertemu dengan Benyamin. Dan Nabi Yusuf alaihi salam mengancam mereka. Kalau kalian nggak membawa Benyamin, kalian nggak akan dapat. Maka mendengar keseriusan Nabi Yusuf alaihi salam dengan ancaman Nabi Yusuf, mereka pun mengatakan, sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kami akan nanti berusaha untuk membujuk ayah kami, dan insya Allah kami akan benar-benar melaksanakannya. Jadi ucapan mereka ini, kami akan berupaya untuk membujuk ayah kami, dijelaskan oleh para ulama. Ini adalah dalil bahwa apa yang direncanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf sebelumnya, di mana mereka berniat untuk mencampakkan Nabi Yusuf dari rumah, supaya perhatian Nabi Yakub itu tertuju kepada mereka, itu ternyata tidak berhasil. Alih-alih mereka mendapatkan perhatian dari Nabi Yakub, justru perhatian Nabi Yakub yang tadinya diberikan kepada Nabi Yusuf, itu malah dipalingkan kepada adiknya Nabi Yakub. Artinya setelah Nabi Yusuf alaihi salam itu hilang dari rumah, maka orang yang paling dicintai oleh Nabi Yakub adalah Benyamin. Subhanallah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah? Bahwa seorang hamba itu hendaklah dia beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwa segala sesuatu baik itu yang buruk maupun yang baik di kehidupan dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua.
bagaimanapun kita berupaya untuk meraih suatu kebaikan, kalau Allah Ta'ala tidak mentakdirkan itu untuk kita, maka kita tidak akan pernah mampu untuk meraihnya. Sebaliknya, bagaimanapun kita berupaya untuk menghindar dari keburukan, kalau Allah sudah menakdirkan itu menimpa seorang hamba, maka dia tidak akan pernah bisa untuk menghindar darinya. Makanya di antara petuah Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Abbas, wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhtiyak. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan tidak akan mengenai kamu, itu tidak akan menghampiri kamu. Sebaliknya, segala sesuatu yang Allah telah takdirkan akan menimpamu, kamu tidak akan bisa menghindar darinya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Jadi seorang hamba itu jamaah yang dimuliakan Allah, hendaklah dia beriman dengan baik terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti misalnya dalam hal rezeki. Rezeki kita semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan sampai karena rezeki kita yang terlambat datang kepada kita, justru kita berupaya untuk meraihnya, berupaya untuk mencapainya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan cara bermaksiat kepada Allah. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, sekalipun kita bermaksiat kepada Allah, kalau hal tersebut bukanlah rezeki kita, maka itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Baik. Kemudian mereka pun balik ke negeri mereka Palestina. Allah katakan falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Mereka pun balik ke Palestina. Begitu sampainya di rumah, mereka menceritakan kepada ayah mereka Nabi Yakub. Mereka mengatakan, wahai ayahanda, kita sekali lagi nanti tidak akan diberikan jatah gandum, kecuali jika kami membawa saudara kami Benyamin. Maka izinkanlah kami untuk membawanya nanti. Insya Allah kami akan menjaga dia. Maka mendengar tersebut, spontan Nabi Yakub menjawab, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yakub mengatakan, mungkinkah aku akan mempercayakan Benyamin kepada kalian kali ini seperti bagaimana aku mempercayakan Yusuf kepada kalian dahulu? Fallahu khairun hafidho. Sungguh Allah adalah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Subhanallah. Jadi dari jawaban Nabi Yakub alaihi salam ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa Nabi Yakub adalah seorang nabi. Dia adalah orang yang teramat dicintai oleh Allah di masa itu. Tapi beliau tidak menyadari dan tidak tahu sama sekali bahwa Nabi Yusuf alaihi salam, sosok anak yang selama ini telah hilang dari beliau, yang tiap hari ditangisi oleh Nabi Yakub, itu ternyata telah menjadi seorang yang sukses. Seorang yang sangat terkenal di negeri tetangga. Dan itu tidak diketahui oleh Nabi Yakub. Andai kata Nabi Yakub tahu bahwa anaknya Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi seorang menteri, maka beliau tidak perlu repot-repot untuk mengatakan demikian. Langsung aja beliau kasih. Bawa aja dia ini karena saudaranya di sana. Tapi Nabi Yakub alaihissalam itu tidak mengetahui perkara gaib. Lah kalau Nabi Yakub saja sebagai nabi itu tidak tahu masalah yang gaib, bagaimana mungkin ada orang-orang yang levelnya di bawah para nabi mengaku mengetahui perkara gaib kalau bukan kedustaan jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib seorang pun. Bahkan para nabi dan rasul tidak tahu perkara gaib kecuali sebatas wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana ada hari ini banyak dari kaum muslimin yang percaya dengan orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib yang hakikatnya mereka adalah dukun yang dikemas dengan kemasan-kemasan yang begitu bagus. Ada yang disebut sebagai ustadz, sebagai kiai atau apapun itu. Hakikatnya orang-orang tersebut yang mengaku mengetahui perkara gaib adalah seorang dukun. Karena hakikatnya tiada seorang hamba yang mengetahui perkara gaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu setelah mereka menyampaikan hal tersebut kepada ayah mereka, mereka pun berupaya, mereka pun mulai membuka perbekalan makanan yang tadinya mereka telah beli dari kerajaan Mesir. Allah menceritakan walamma fatahu mata'ahum wajadu bi ta'atahum ruddat ilaihim. Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, ternyata mereka menemukan barang-barang penukar. Mereka itu dikembalikan kepada mereka. Ya kalau bahasa kita uangnya dibalikin ternyata sama Nabi Yusuf. Jadi tadi kan mereka beli gandum, kemudian mereka bayar. Ternyata uang yang mereka gunakan untuk membayar gandum tersebut dimasukkan Nabi Yusuf ke dalam karung mereka.
ke dalam karung gandum itu secara diam-diam. Subhanallah. Artinya ini tujuannya Nabi Yusuf ingin memotivasi mereka agar lebih semangat lagi untuk mengupayakan Nabi Yakub itu datang kepada mereka. Dengan cara Nabi Yusuf memberikan kebaikan kepada mereka. Duitnya dibalikin. Sehingga benar saja melihat alat penukar mereka, ya, di masa dahulu adalah sistemnya barter, kebiasaannya seperti itu, belum ada mata uang. Melihat barang-barang penukar mereka dikembaliin ke mereka, mereka mengatakan, qalu ya abana, mana bagi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nasdadu kaila ba'ir. Inna dzalika kailu yasir. Dzalika kailu yasir. Langsung mereka mengatakan, wahai ayah kita, apalagi yang kita inginkan? Artinya nggak percaya lagi. Ini baik sekali orangnya nih. Ya, barang-barang tukar kita dikembalikan. Ya, kita dapat memberi makan keluarga kita secara gratis. Ya, kami akan menjaga saudara kami. Dan di samping itu, kita tentunya akan mendapat tambahan gandum seberat 1 ekor onta. Dan sungguh itu adalah hal yang mudah bagi Raja Mesir. Artinya kalau mereka datangnya 10 orang, ya mereka hanya dapat 10 karung. Tapi kalau mereka datangnya 11 orang, tentu mereka dapatnya 11 karung. Sehingga ini menjadi motivasi mereka untuk merayu Nabi Yakub alaihissalam. Dan hal tersebut membuat Nabi Yakub alaihissalam luluh. Beliau pun mengizinkan mereka untuk membawa Benyamin. Hanya saja sebelum mereka membawa Benyamin, Nabi Yakub alaihissalam mengambil janji dari mereka. Supaya mereka benar-benar nanti berupaya membawa pulang Benyamin ke rumah mereka. Allah Ta'ala mengatakan, qala lan ursilahu ma'akum hatta ta'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Nabi Yakub alaihi salam mengatakan, aku tidak akan mengizinkan kalian pergi bersamanya sebelum kalian bersumpah kepada aku atas nama Allah bahwa bagaimanapun kalian nanti akan berupaya membawa dia kembali kepada aku, kecuali memang kalian kalau dikepung oleh musuh. Setelah mereka bersumpah, Nabi Yakub pun mengatakan, Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Baik, setelah mereka berjanji, Nabi Yakub alaihissalam pun memberikan petuah keselamatan kepada mereka. Di mana Nabi Yakub mengatakan, ya baniya la tadkhulu min babi wahid, wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Jadi setelah Nabi Yakub mengizinkan, sebelum mereka pergi, Nabi Yakub memberikan petuah kepada anaknya. Ya, ini perhatian orang tua ketika anaknya ingin melakukan perjalanan jauh. Ya, ketika anaknya ingin melakukan safar yang jauh. Seorang ayah, seorang ibu, dia dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Ya, untuk memberikan nasihat anaknya. Terlebih apabila anaknya ingin merantau di kota yang jauh. Berikan nasihat, berikan petuah-petuah kepada anaknya sebagai pegangan. Ya, berikan petuah kepada anaknya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babi wahid. Kalian nanti kalau masuk kerajaan Mesir, kalian masuknya itu jangan dari satu pintu tok. Jangan rombongan masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Jadi kan kerajaan Mesir dimaklumi adalah kerajaan yang sangat besar. Ya, namanya kerajaan besar, tentunya pintunya tidak hanya satu. Pintunya banyak. Jadi kalian masuknya dari pintu yang berbeda-beda. Tujuan ini jamaah yang dimuliakan Allah dijelaskan oleh para ulama. Supaya yang pertama tidak menimbulkan perhatian dari penduduk setempat terhadap mereka. Karena perawakan orang-orang Palestina dengan orang Mesir beda. Sehingga kalau mereka masuknya bergerombolan, itu akan memancing perhatian dari orang-orang setempat yang ada di situ. Sehingga dikhawatirkan mereka-mereka yang punya niat jahat akan ngerjain ini. Biasanya kan para penjahat-penjahat itu, pencuri, pencopet, itu biasanya kalau nengok orang baru datang, turis-turis datang, mereka akan berusaha untuk ngerjainnya. Jadi ini yang dihindari oleh Nabi Yakub. Jadi kalian masuknya jangan seperti itu. Masuknya berbeda-beda. Tujuan lainnya kata para ulama untuk menghindari ain. Jadi mereka nantinya, karena memang perawakan mereka itu besar. Ya, tampan-tampan. Jadi dikhawatirkan akan timbul ain. Kalau merekanya masuknya berbarengan, membuat orang kagum, sehingga beliau berikan petuah masuknya kalian dari pintu yang berbeda-beda. Kemudian kata beliau, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Namun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Inil hukmu illa lillah. Keputusan hanyalah hak Allah.
alaihi tawakkaltu, dan hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hendaknya orang-orang yang bertawakal juga menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, petua yang diberikan oleh Nabi Yakub kepada anaknya ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin dan mukminah di dalam melakukan suatu usaha, baik itu usaha yang berkaitan dengan dunia dan akhiratnya. Dia diperintah untuk melakukan ikhtiar benar. Tetapi di samping itu dia diperintah untuk menyandarkan semuanya hanya kepada Allah. Jadi di samping kita diperintah untuk berusaha, hal yang penting sekali untuk kita perhatikan juga adalah bagaimana penyandaran hati kita kepada Allah. Bagaimana ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hendaknya ini yang menjadi titik berat kita. Setelah kita melakukan ikhtiar, serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Perhatikan bagaimana petua yang diberikan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Beliau perintah anaknya untuk melakukan ikhtiar, tetapi di samping itu beliau ingatkan, alaihi tawakkaltu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hendaklah kepadanya jugalah orang-orang yang bertawakal itu menyerahkan dirinya. Iya. Sehingga singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya Benyamin dan 10 orang saudara Nabi Yusuf pun memasuki kota Mesir untuk kembali membeli stok makanan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Allah ceritakan, walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Allah katakan, dan ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf menempatkan saudaranya Benyamin di tempatnya. Jadi diberi tempat duduk khusus Benyamin. Lalu Yusuf membisikkan kepada saudaranya, aku adalah saudaramu Yusuf. Engkau jangan bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Nabi Yusuf hanya memberitahukan identitasnya kepada Benyamin. Ya. Setelah itu Nabi Yusuf pun berencana membuat sebuah siasat untuk bisa menahan Benyamin bersamanya di Mesir. Ini tujuan Nabi Yusuf alaihi salam adalah bagaimana nanti supaya Nabi Yakub dengan ibu beliau beserta keluarga beliau itu turut hadir nanti ke Mesir. Ini juga diantara rencana Nabi Yusuf alaihi salam. Apa rencana tersebut? Allah ceritakan, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Thumma adzana muadzzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Ketika barang-barang mereka sudah dipersiapkan, Nabi Yusuf memasukkan salah satu barang berharga di kerajaan Mesir. Ja'ala siqaya. Siqaya itu adalah semacam piala ke dalam karung Benyamin. Jadi kan karungnya ada 11. Ada karung Benyamin, ada 10 lagi karung dari saudara-saudaranya. Dimasukkanlah piala sang raja ke dalam karung tersebut tanpa mereka ketahui. Akhirnya mereka berjalan pulang. Begitu sudah sampai di pintu gerbang, Nabi Yusuf alaihi salam menyuruh para pengawal untuk berteriak, ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Wahai kafilah, sesungguhnya kalian ini mencuri. Maka mereka pun membalik ke arah pelayan, wa aqbalu alaihim qalu madza tafqidun. Dengan heran mereka mengatakan, kalian kehilangan apa? Ya, kalian kehilangan, karena mereka memang merasa tidak mencuri dan mereka tidak tahu bahwa di dalam karung mereka telah dimasukkan sesuatu. Akhirnya mereka bertanya, madza tafqidun? Apa yang kalian kehilangan apa? Akhirnya para pengawal pun mengatakan, qalu nafqidu su'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Maka mereka mengatakan, kami kehilangan pialanya sang raja. Siapapun dapat yang mengembalikan, maka aku jamin dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban yang dibawa oleh seekor onta. Artinya kalau kalian balikin gini aja. Kalau kalian mau mengaku dan balikin, kalian akan dapat satu karung lagi. Iya. Maka mereka pun menjawab ya dengan spontan, demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui kami ini datang ke sini bukan untuk berbuat kerusakan dan kami bukanlah pencuri. Ya, subhanallah. Ya, benar saja mereka nggak tahu. Maka para pengawal pun mengatakan, qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Kalau begitu apa hukumannya kalau kalian itu terbukti berdusta? Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh. Kadzalika najzil zalimin. Ya, kata mereka, siapa saja yang ditemukan di dalam karungnya barang yang hilang tersebut,
maka dia sendiri yang akan menanggung hukumannya. Maka dari sini kita tahu jawabannya. Yang akan mendapat hukuman itu siapa? Binyamin. Dan demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim. Maka Allah pun menceritakan fabada abi awiyatihim qabla wi'ai akhi thumma istakhrajaha min wi'ai akhi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allahu narfa'u darajati man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim qalu iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala bal antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Maka Allah Ta'ala pun mengatakan, mereka pun mulailah Yusuf memeriksa barang-barang mereka. Dan sengaja barang Benyamin ini diperiksa yang paling terakhir. Supaya tidak terlalu kentara, nanti ini adalah perencanaan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah semua diperiksa, tersisalah barang Benyamin. Dan tatkala diperiksa barang Benyamin, benar saja di dalam barangnya tersebut terdapat pialanya sang raja. Ya, terdapat piala sang raja. Maka Allah katakan, demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dan dia tidak akan menghukum saudaranya menurut undang-undang sang raja. Kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala mengkehendakinya. Kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki di atas orang-orang yang lainnya. Ya, baik. Jadi, jamaah yang dimuliakan Allah. Para ulama menjelaskan beberapa bentuk perencanaan yang diaturkan oleh Allah untuk Nabi Yusuf. Yang pertama, Nabi Yusuf serta-merta tidak memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan hilangnya piala sang raja. Beliau menunggu sampai saudara-saudara tersebut meninggalkan lokasi transaksi dan hampir keluar dari pintu gerbang kerajaan Mesir. Kemudian pengumuman disebarkan di depan khalayak umum. Supaya tidak terkesan bahwa pengumuman tersebut hanya ingin menjebak mereka. Kemudian juga perlu diketahui hukum di kerajaan Mesir bagi para pencuri adalah denda yang sangat mahal. Sementara hukum pencuri di dalam syariat Nabi Yakub alaihissalam bahwa si pencuri itu akan dijadikan sebagai budak, sebagai tahanan bagi orang yang kecurian. Dan ini yang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia ingin menahan Benyamin di situ. Dia ingin menahan Benyamin sehingga dia jebak seakan-akan Benyamin ini mencuri supaya Nabi Yusuf punya alasan untuk menahan Benyamin. Ya, kalau di dalam syariat kita orang yang mencuri dipotong tangan. Ya, karena memang syariat setiap para nabi itu berbeda-beda secara syariat yang sifatnya furu'. Baik. Sehingga akhirnya mau tidak mau Benyamin pun ditahan lah. Singkat cerita Benyamin pun ditahan di kerajaan Mesir. Sehingga ini membuat mereka benar-benar pusing. Karena tadinya mereka sudah berjanji kepada ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga mereka pun berupaya untuk bernego kepada Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syekhon kabira. Fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Qala ma'adallah an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Mereka mengatakan, wahai sang aziz, ayah anak ini sudah teramat tua. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Ya. Ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka mendengar itu, Nabi Yusuf alaihissalam pun mengatakan, ma'adallah, na'udzubillah, kata beliau. Tidak mungkin kami memberikan hukuman kecuali kepada orang yang memang bersalah. Karena kalau kami memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, itu tandanya kami berbuat zalim. Artinya, nego kali ini tidak berhasil. Ya, subhanallah. Jadi karena mereka saking takutnya Benyamin ini hilang dan mereka dimarahi oleh Nabi Yakub alaihissalam, mereka bilang gini aja, ambil aja salah seorang di antara kami sebagai orang yang menebus hukuman, asal jangan dia yang ditahan. Karena Nabi Yakub sudah membuat janji kepada mereka, mereka akan balikin Benyamin, subhanallah. Dan kalau mereka mengatakan Benyamin nanti mencuri, ya pasti Nabi Yakub tidak percaya kepada mereka. Ya, mereka pun menyerah. Akhirnya mereka di kondisi tersebut mereka pun berunding. Sehingga yang paling besar di antara mereka pun angkat bicara. Dia mengatakan, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan minallah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Falan abruhal ardu hatta ya'dana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun.
Salah seorang di antara mereka pun mengatakan, wahai saudara-saudaraku, tidakkah kalian tahu bahwa Allah Ta'ala itu telah membuat janji, bahwa Nabi Yakub telah membuat janji kepada kalian atas nama Allah. Dan juga atas apa yang kalian perbuat sebelumnya kepada Nabi Yusuf. Sehingga kata yang paling besar, aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai nanti ayahku, sampai ayah kita memberikan izin kepada aku pulang. Atau sampai Allah memberikan kepadaku keputusan. Maka sekarang baliklah kalian ke rumah, artinya 9 orang lagi, baliklah kalian ke rumah. Nanti kalau kalian sampai ke rumah, bilang sama ayah kalau si Benyamin mencuri. Dan kita tidaklah mengatakan kecuali sesuatu yang kita lihat. Kalau nggak percaya, nanti kalau ayah nggak percaya, tanya kepada kafilah-kafilah yang juga pergi bareng kita. Jadi kan yang berangkat dari Palestina itu bukan hanya mereka. Bersama orang-orang kampungnya, rame-rame mereka datang ke sana. Jadi nanti kalau ayah nggak percaya, tanyalah kepada mereka. Akhirnya mereka pun pulang, ya mengetahui mereka pulang. Dan memang kejadian tersebut sebagaimana tadi telah kita sebutkan diumumkan di khalayak umum. Sehingga yang mengetahui kasus Benyamin mencuri itu bukan hanya mereka. Orang-orang lain juga tahu. Mereka pun pulang. Dan benar saja jamaah yang dimuliakan Allah, ketika mereka pulang dan memberitahukan apa yang terjadi, Nabi Yakub langsung mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kata Nabi Yakub, sebenarnya jiwa-jiwa kalian yang buruklah yang memandang baik urusan kalian tersebut. Artinya, lagi-lagi Nabi Yakub alaihi salam itu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya jemaah. Nabi Yakub sama sekali tidak tahu perkara gaib. Subhanallah. Dan ini adalah musibah yang kedua yang menimpa Nabi Yakub alaihi salam. Setelah anak beliau Nabi Yusuf alaihi salam hilang. Kemudian kecintaan beliau beralih ke Benyamin. Sebagai Benyamin anak yang paling beliau cintai, ternyata juga hilang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam? Beliau mengatakan, fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Lalu beliau mengatakan, sungguh kesabaran itulah yang terbaik pada saat ini. Semoga Allah mendatangkan kepada aku mereka semua. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari ucapan Nabi Yakub alaihi salam ini jamaah yang dimuliakan Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa perhatikan, kesulitan demi kesulitan yang melilit Nabi Yakub alaihi salam itu tidak membuat beliau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat beliau justru mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat Allah murka, tidak. Justru semakin besar cobaan yang menimpa beliau, beliau semakin bertawakal kepada Allah. Beliau semakin menggantungkan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seharusnya seorang muslim dan muslimah. Semakin besar cobaan dan ujian yang menimpa dia, maka semakin kencang pula doanya kepada Allah. Semakin kokoh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan suatu musibah kepada seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupan hamba tersebut, dan ada hikmah besar yang Allah Ta'ala inginkan di balik itu semua. Sehingga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, musibah demi musibah yang menimpa kita di dalam kehidupan ini bukanlah alasan untuk kita itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan demi cobaan yang kita dapatkan di kehidupan ini bukanlah sebagai alasan untuk kita tidak mau lagi taat kepada Allah. Justru cobaan dan cobaan yang menimpa kita itu bisa jadi itulah sebab yang dengannya Allah Ta'ala akan membuat kita semakin taat kepada Allah. Itu adalah cara Allah Azza wa Jal. Dari sekian cara-cara Allah yang membuat kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang tatkala mendapatkan kenikmatan hidup, kelapangan di dalam hidupnya, dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Allah sudah memberikan kepada dia ujian demi ujian, cobaan demi ujian, sehingga dia sadar bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Dia adalah hamba yang hamba yang selalu butuh kepada Allah, hamba yang tidak bisa lepas dari campur tangan Allah. Ini banyak kita saksikan jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga di antara salah satu hikmah cobaan dan ujian yang menimpa seorang hamba, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala akan membuat seorang hamba tersebut semakin mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Dan Nabi Yakub pun berpaling dari anak-anaknya seraya mengatakan, duhai kesedihanku terhadap Yusuf. Dan Allah mengatakan bahwa kedua mata Yakub itu sudah memutih. Jadi mata beliau itu yang ada hitam-hitamnya itu sudah hilang. Tinggal putih. Subhanallah. Artinya beliau buta. Minal huzni. Karena kesedihan yang sangat luar biasa.
Karena memang kesedihan yang terus menerus itu akan menurunkan imun seorang hamba, akan bisa merusak kesehatan seorang hamba. Dan itu yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kesedihan beliau yang teramat besar membuat beliau buta matanya. Subhanallah. Fahuwa kadhim. Dan dia pun diam menahan amarahnya. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Tapi, melihat ayah mereka yang kian bersedih, lihat bagaimana anak-anak yang durhaka ini. Mereka tidak menghibur ayahnya, tidak berusaha minta maaf kepada ayahnya. Justru mereka mengatakan, Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Artinya mereka pun jengkel kepada ayahnya. Udah kondisinya kayak gini, tetap saja menangisi si Yusuf. Kan kami ini ada anak-anak yang lain. Kira-kira demikian. Sehingga mereka mengatakan, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Nabi Yusuf. Sehingga engkau terus sakit. Atau engkau sebentar lagi akan binasa, kata mereka. Subhanallah. Ini ucapan yang benar-benar menyayat hati Nabi Yakub alaihissalam. Namun, tetap jamaah yang dimuliakan Allah, beliau tidak menghadik anak-anaknya, tidak menghukum anak-anaknya. Beliau tetap memilih untuk bersabar. Bahkan beliau mengucapkan sebuah ucapan yang mulia yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Di mana beliau mengatakan, Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanyalah kepada Allah. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, bagaimana lamanya Nabi Yakub itu kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan, kana mundu faraqa Yusuf Yakub ila anil taqa samanuna sana. Lama perpisahan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu 80 tahun. Lam yufariq fiha al-husnu qalbah wa dumu'uhu tajri ala khaddai wa ma ala wajhil ardi 'abdan ahabba ila Allah min Yaqub. Dan hati Nabi Yakub itu tidak lepas dari kesedihan. Mata beliau terus selalu menangis. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada seorang hamba yang paling Allah cintai di atas muka bumi pada waktu itu melebihi Nabi Yakub alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa terkadang ujian yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan itu, Allah uji kita dengan hal-hal yang kita cintai. Karena mungkin kalau kita diuji dengan sesuatu yang tidak berharga di dalam kehidupan kita, itu terkesan ringan. Misalnya kita kehilangan handphonenya udah kita nggak pakai lagi. Kita kehilangan motornya udah nggak kita pakai lagi. Ini ringan. Tapi terkadang Allah uji kita dengan sesuatu yang kita cintai. Di saat kita cinta-cintanya dengan handphone baru kita hilang. Di saat kita lagi senang-senangnya dengan motor baru kita hilang. Di saat kita sayang-sayangnya dengan mobil baru kita hilang. Subhanallah. Ini ujian berat. Dan ini yang Allah timpakan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Di saat beliau lagi cinta-cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam dibuat hilang. Dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain ini tujuannya jamaah yang dimuliakan Allah. Agar seorang hamba itu selalu sadar bahwa cinta yang harusnya selalu dia junjung paling tinggi. Yang menjadi skala prioritas dia adalah cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tatkala kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf itu sudah mulai membesar. Allah ingin uji Nabi Yakub alaihissalam. Allah ingin lihat bagaimana ketulusan cinta Nabi Yakub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya sekali lagi bahwa hendaklah kita jadikan sesuatu yang paling kita cintai di kehidupan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena ketika seorang hamba menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dia cintai, maka dia tidak akan pernah kehilangan Allah. Berbeda dengan kita mencintai sesuatu apapun di kehidupan dunia ini selain dari Allah, kita akan kehilangannya. Kita mencintai kedua orang tua kita, yakinlah kita bakalan kehilangan mereka. Kita mencintai suami kita, mencintai istri kita, suatu saat kita akan kehilangan mereka. Kita mencintai anak-anak kita juga bakalan kehilangan mereka suatu saat. Kita mencintai harta benda kita, rumah kita, mobil kita, apapun yang kita miliki, yakinlah suatu saat kita akan kehilangan mereka. Tetapi seorang hamba yang menjadikan cinta sejatinya hanya kepada Allah, dia tidak akan pernah kehilangan Allah. Makanya di antara nasihat malaikat Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang hendak engkau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah darinya. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, jadikanlah kecintaan terbesar kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, dari sini juga bisa kita
ambil pelajaran bahwa ujian yang begitu besar yang dialami Nabi Yakub tidak membuat beliau berputus asa dari rahmat Allah. Justru beliau masih berharap, beliau mengatakan asallahu an ya'tiyani bihim jami'ah. Semoga Allah mendatangkan mereka semua kepada aku. Begitulah seorang hamba. Sebesar apapun, seberat apapun ujian yang menimpa kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan benar saja setelah itu Nabi Yakub pun mengatakan kepada anaknya, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun." Maka beliau pun mengatakan, "Wahai anak-anakku, pergilah cari berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya yang ketinggalan, Benyamin dan si sulung. Janganlah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir." Akhirnya mereka pun menjalankan perintah dari Nabi Yakub. Mereka pun pergi kembali ke negeri Mesir. Sesampainya mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, mereka mengatakan, "Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dur wa ji'na bi bid'atin muzjatin wa awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin." Mereka mengatakan, "Wahai menteri, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka tolonglah berikan kepada kami jatah gandum dan bersedekahlah kepada kami." Ini kali yang ketiga mereka datang untuk membeli stok makanan. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ya, dari ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita, salah satu bentuk sedekah sembunyi-sembunyi itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah menurunkan harga dari barang yang semestinya. Ya, memberikan keringanan harga. Misalnya barang yang kita jual ini harganya adalah 50.000 dan kita tahu orang yang membeli ini adalah orang yang sangat membutuhkan, terlebih dia gak punya duit, maka kita turunkan secara diam-diam. Kita bilang sama dia ini harganya 30.000. Subhanallah. Ini diantara bentuk sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tentunya amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi adalah amalan yang besar pahalanya di sisi Allah. Atau kalau kita statusnya sebagai pembeli. Iya. Di antara bentuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi adalah tidak menawar barang tersebut. Meskipun kita tahu kalau kita tawar ini bakalan diringankan, bakalan diturunin harganya. Tapi karena kita tahu si penjual ini dia hanya ingin mencari keuntungan untuk demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bukan untuk mencari kaya dari sini, bukan untuk menjadi konglomerat, maka kita tidak menawarnya. Subhanallah, seperti ibu-ibu penjual cabai, penjual bawang, subhanallah, yang mereka mengharapkan untung 1.000-2.000 dari cabai yang kita beli, 1.000-2.000 dari bawang yang kita beli. Maka jangan ditawar jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, kita tahu mereka jualan itu bukan untuk cari kaya, tapi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga di antara bentuk kita bersedekah kepada mereka secara diam-diam, ketika mereka berikan harga jangan ditawar. Jangan ditawar. Subhanallah. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan sebaliknya, sudah harganya dikasih murah, iya, harga bawangnya cuma 5.000, kita tawar jadi 3.000. Subhanallah. Ya, biasanya ibu-ibu ini tega sekali. Ketika beli yang seperti ini masih aja nawar. Harganya 3.000, 4.000 ditawar juga. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ingat, saudara kita itu juga membutuhkan sama seperti kita. Akhirnya setelah mereka menceritakan bagaimana kesulitan mereka, Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihi salam pun ingin mengingatkan mereka. Artinya ketika mereka menceritakan bagaimana kondisi hidup mereka yang sangat luar biasa sulitnya, Nabi Yusuf tidak tahan lagi untuk menyembunyikan dari dirinya. Sehingga dia mengatakan, "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun." Tahu nggak kalian apa yang kalian lakukan dulu kepada Yusuf? Dan apa yang kalian lakukan terhadap saudaranya dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Subhanallah. Bagaimana kelembutan Nabi Yusuf alaihi salam ketika mengingatkan saudaranya. Coba bayangkan kita yang berada di posisi Nabi Yusuf. Kita dahulu dibuang, dipisahkan dari ayah kita, dijual jadi seorang budak. Kemudian setelah itu kita menjadi orang yang sukses. Dan pada saat itu, saat yang bersamaan, saudara kita yang dahulunya menyakiti kita datang meminta belas kasihan dari kita. Datang minta makan ke kita. Apa yang kita lakukan kira-kira? Kita mungkin akan menghardik mereka. Ya, paling minimalnya kita akan memarahi mereka dulu. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dia mengingatkan mereka dengan cara yang paling lembut. Tahu nggak kalian apa yang kalian lakukan dulu kepada Nabi Yusuf dan saudaranya? Id antum jahilun. Bahkan beliau menyandarkan bahwa waktu itu kalian melakukannya karena memang kalian nggak tahu. Subhanallah. Maka melihat itu mereka pun mengatakan, qalu ainnaka la anta Yusuf. Kamu ini Yusuf, kata mereka. Qala ana Yusuf. Iya, saya Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini saudaraku Benyamin.
Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah. Lihat bagaimana kesabaran yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Bahkan beliau telah melakukan 2 jenis kesabaran. Sabar ittirari, sabar dalam kondisi terpaksa, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, di penjara, ini sabar. Tapi sabarnya ini karena memang gak ada pilihan lain. Dan sabar jenis yang kedua juga telah dilakukan oleh Nabi Yusuf, dan ini lebih berat. Sabar dalam keadaan mampu membalas. Rata-rata mungkin kita mampu untuk bersabar dalam keadaan kita gak punya pilihan lain. Kita dizolimi, kita gak mampu membalas, ya udah sabarlah. Iya kan? Tapi gimana kondisinya kalau kita dizolimi, kita mampu membalas. Bahkan untuk membalas hal yang lebih kita mampu. Subhanallah. Dan kita memilih untuk bersabar. Dan ini sungguh sangat berat, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, makanya di antara balasannya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun an yunfidha da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyiru fi ayyil huril masya. Nabi mengatakan barang siapa yang mampu menahan amarnya sedangkan dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah nanti akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, lalu dia diberikan pilihan untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Subhanallah. Balasan yang begitu luar biasa, tentunya untuk amalan yang berat pula. Makanya kalau kita memang dalam kondisi marah, coba ingat-ingat ini jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan di sini Nabi Yusuf juga mengatakan qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kami. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa mengingat-ingat kesulitan di masa lampau, bagaimana kesulitan demi kesulitan kita di kehidupan di masa lampau, itu adalah salah satu faktor penting yang akan menambah kadar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di masa sekarang. Jadi untuk bisa membuat kita itu menjadi hamba yang lebih bersyukur di masa sekarang, jamaah yang dimuliakan Allah, coba ingat-ingat bagaimana kesulitan kita dahulu. Mungkin di masa dahulu kita adalah orang yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, dan seperti itu. Sehingga dengan mengingat kesulitan kita di masa dahulu akan menambah kadar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di masa sekarang. Demikian jamaah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau mengatakan siapa saja yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ini solusi jamaah. Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, caranya adalah bertakwa dan bersabar kepada Allah. Sehingga singkat cerita, beliau pun memberikan maaf kepada saudara-saudaranya, dan beliau justru mengundang ayahnya dan keluarga beliau untuk datang ke negeri Mesir. Sehingga singkat cerita, Nabi Yakub beserta istrinya dan anak-anak beliau pun datang ke negeri Mesir. Dan tatkala sampai di negeri Mesir, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insyaallahu aminin wa rafa'a abawaihi ala al-arsy wa kharru lahu sujada. Maka ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf alaihi salam pun langsung merangkul, menyiapkan tempat duduk untuk kedua orang tuanya. Dan dia mengatakan, masuklah kalian ke negeri Mesir insya Allah dalam keadaan aman. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Dan mereka semua pun sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini hal yang diperbolehkan di syariat Nabi terdahulu, bahwa seseorang itu diperbolehkan sujud kepada orang lain dalam rangka memuliakan. Karena sujud itu ada 2, sujud dalam rangka pemuliaan dan sujud dalam rangka ibadah. Sujud dalam rangka ibadah hanya diberikan kepada Allah. Karena kalau diberikan kepada selain Allah termasuk dalam bentuk kesyirikan. Adapun sujud yang dalam rangka memuliakan ini diperbolehkan di syariat nabi-nabi terdahulu. Adapun di syariat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mengatakan, lau kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai kata aku diperkenankan untuk memerintahkan seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Artinya hal itu tidak lagi diperbolehkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak diperbolehkan sujud kepada siapapun itu. Baik itu sujud yang sifatnya ibadah maupun sujud yang sifatnya penghormatan. Sekalipun itu kepada kedua orang tua kita. Makanya di antara kekeliruan yang kita lihat sebagian anak itu, tatkala dia ingin menampakkan baktinya, penghormatannya kepada kedua orang tua, dia bersujud. Ini adalah hal yang keliru. Ya, memang kita diperintah untuk berbakti, menghormati kedua orang tua kita, namun jangan sampai kita melanggar batasan-batasannya seperti sujud kepada kedua orang tua kita. Sehingga akhirnya inilah awal permulaan berpindahnya Bani Israel, ya, karena Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub,
Kalau Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, itu semua dikatakan sebagai Bani Israel. Awal perpindahan mereka dari Palestina sehingga mereka tinggal di negeri Mesir. Ini dia beberapa kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Sebenarnya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, hanya saja waktu kita yang sangat terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Wallahu taala alam bissawab. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.